Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Edukasi Kreativitas Melalui Melukis bersama Anak Panti Al-Mu'minun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Masyenda Faradiba. Saya Dinda Nurrahma. Saya Laila Nurasana. Saya Askar Hamadian Sitepuh. Saya Muhammad Rizky Subagio. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Berikut adalah deskripsi proyek kami. Proyek ini merupakan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak panti asuhan Al-Mu'minun melalui kegiatan melukis yang edukatif dan interaktif. Selain itu, kegiatan ini juga disertai dengan pemberian donasi sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya membangun kebersamaan antara mahasiswa dan anak-anak panti. Tujuan proyek kami di antara lain adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas anak panti, kemudian memberikan bantuan donasi kepada panti asuhan Al-Mu'minun, dan yang terakhir, menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi. Baik, selanjutnya di sini ada timeline dan pembagian job desk. Di sini untuk timeline sendiri, minggu pertama yaitu kita bikin planning. Lalu minggu kedua sampai minggu kelima, kita ada penggalangan dana. Minggu kelima sampai 6 itu kita persiapan. Lalu minggu ketujuh, pelaksanaan acara, dan minggu ke-8 yaitu laporan. Untuk job desk-nya sendiri, di sini ada project leader yaitu koordinasi kegiatan yaitu Masya, lalu ada fundraising penggalangan dana yaitu Rizky, logistik barang dan perlengkapan Dinda, pelaksanaan jalannya acara Laila, dan dokumentasi dan laporan Aska. Selanjutnya di sini ada project charter. Pada tahap perencanaan, tim menyusun project charter sebagai dokumen dasar yang memuat informasi penting terkait proyek meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, stakeholder, deliverable, timeline, estimasi anggaran, serta pembagian tugas anggota tim. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman selama pelaksanaan proyek berlangsung. Selanjutnya di sini ada work breakdown structure atau WBS, yaitu setelah ruang lingkup dan tujuan proyek ditetapkan dalam project charter, tim menyusun work breakdown structure WBS untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan seluruh aktivitas yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung. Baik, selanjutnya di sini ada poster donasi yang sudah kami sebarkan melalui Instagram Story, WhatsApp, serta kepada teman-teman dan juga keluarga untuk mendalang dana kegiatan ini. Dari upaya tersebut, kami berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp2.540.000 dari total 18 donatur. Donasi yang masuk berasal dari 2 metode pembayaran, yaitu KRIS sebesar Rp110.000 dan juga rekening BNI sebesar Rp2.430.000. Boleh di next? Selanjutnya, pada tabel ini terlihat rincian pengeluaran biaya untuk proyek. Pembelian kebutuhan kegiatan kami lakukan secara online maupun offline. Untuk pembelian online, kami menggunakan Shopee, sedangkan pembelian offline dilakukan di Lotte-Mart, Warung, Toko Braga, serta Deko untuk pembelian donat. Lalu untuk konsumsi makanan beratnya, kami memesan di MG Catering. Selain itu, terdapat juga biaya transportasi yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan. Seluruh dana yang terkumpul kami alokasikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dan membantu panti asuhan. Oleh karena itu, total pengeluaran biaya kelola agar sesuai dengan dana yang tersedia yaitu sebesar Rp2.540.000 sehingga seluruh dana donasi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa ada kelebihan maupun kekurangan. Boleh di next? Baik, selanjutnya masuk pada bagian evaluasi aspek project management. Yang pertama itu ada time. Pada aspek waktu, proyek berhasil dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 10 Mei 2026.
Seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan, sehingga target waktu proyek dapat tercapai sesuai rencana. Selanjutnya itu cost. Dari aspek biaya, pengelolaan dana berjalan dengan sangat efektif. Awalnya kebutuhan dana diperkirakan sebesar 1 juta rupiah, namun dana yang berhasil dikumpulkan mencapai 2.540.000. Kelebihan dana tersebut dimanfaatkan untuk menambahkan hadiah bagi anak-anak panti asuhan, menyediakan konsumsi tambahan berupa donat, serta melaksanakan kegiatan berbagi makan dan minum kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya ada scope. Pada aspek ruang lingkup, seluruh aktivitas yang telah direncanakan dalam Work Breakdown Structure atau WBS berhasil dilaksanakan. Kegiatannya mencakup penggalangan dana, persiapan acara, pelaksanaan kegiatan di panti asuhan, hingga kegiatan penyusunan laporan dan dokumentasi setelah kegiatan selesai. Next. Baik, selanjutnya ada quality. Dari sisi kualitas, tujuan proyek berhasil tercapai. Kegiatan ini mampu memberikan pengalaman yang edukatif dan menyenangkan bagi anak-anak panti asuhan, serta meningkatkan interaksi sosial, serta menumbuhkan kegiatan sosial mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada output. Output yang dihasilkan dari proyek ini meliputi terselenggaranya kegiatan edukasi dan melukis bersama anak-anak panti asuhan, penyaluran dana dan bantuan, menyediakan hadiah dan konsumsi tambahan, dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto ataupun video, serta penyusunan laporan akhir proyek. Selain itu, dampak sosial proyek juga diperluaskan melalui berbagi makanan dan minuman kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan dana yang tersisa. Selanjutnya ada evaluasi aspek project management. Human Resource Management secara umum kerjasama tim berjalan dengan baik dan setiap anggota telah memiliki pembagian tugas yang jelas. Namun terdapat kendala terkait kontribusi salah satu anggota yang kurang konsisten selama pelaksanaan proyek. Meskipun demikian, anggota lain dapat menyesuaikan pembagian tugas hingga kegiatan tetap berjalan sesuai rencana. Communication Management. Communication Management dilakukan untuk memastikan seluruh informasi terkait proyek dapat tersampaikan dengan baik kepada setiap pihak yang terlibat. Komunikasi dilakukan melalui WhatsApp Group, pertemuan rutin, serta koordinasi langsung dengan pihak panti asuhan dan donatur. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi antar anggota tim dapat berjalan lebih efektif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Boleh di next. Evaluasi aspek project management. Risk management dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek. Beberapa risiko yang dihadapi antara lain ada keterlambatan dana donasi, kurangnya koordinasi tim, keterbatasan waktu persiapan, dan keterlambatan pengadaan logistik. Untuk meminimalkan dampak risiko tersebut, tim melakukan monitoring secara berkala, memperkuat koordinasi internal, serta menyiapkan alternatif solusi selama pelaksanaan proyek berlangsung. Next. Lalu ada stakeholder. Tim mahasiswa, pelaksana proyek, pengurus panti asuhan itu mitra kegiatan, anak-anak panti asuhan, penerima manfaat, donatur pendukung kegiatan, dan dosen mata kuliah sebagai pembimbing proyek. Procurement. Proses pengadaan procurement dikelola sepenuhnya oleh divisi logistik dengan tujuan memenuhi kebutuhan material program edukasi, pemenuhan paket sembako untuk donasi, serta penyediaan konsumsi. Berkat strategi penggalangan dana yang melampaui target awal dari estimasi awal 1 juta menjadi 2.540.000, ruang lingkup pengadaan berhasil diperluas untuk mengoptimalkan kualitas output kegiatan. Seluruh dana yang masuk dialokasikan secara transparan dengan sisa dana Rp0 seimbang. Boleh di next. Demikian hasil presentasi kami. Berikut ada link YouTube dokumentasi kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan.